Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Senin tanggal 26 April 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan dan juga kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami saat ini hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, memahami, dan mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman dalam sepanjang hidup kami. Firman-Mu senantiasa hidup, tumbuh, dan berakar, serta berbuah lewat hidup kami. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1-6. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, ulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kisah yang diceritakan hari ini adalah tentang seorang perempuan yang anaknya dihidupkan kembali oleh Nabi Elisa setelah ia mengalami kematian. Namun kali ini kisah itu bukan berkaitan dengan anak yang sudah mati namun dihidupkan kembali, namun berkaitan dengan ancaman kelaparan yang akan terjadi di daerah Sunem. Dan dalam kesempatan itu Nabi Elisa menyampaikan kepada perempuan Sunem itu agar ia dan keluarganya segera meninggalkan daerah Sunem dan ia hendaknya mengungsi ke daerah lain karena akan terjadi bencana kelaparan selama 7 tahun di negeri mereka. Dan tentu meninggalkan suatu daerah yang selama ini menjadi tempat tinggal dan juga mungkin tempat mencari nafkah tentu tidak mudah. Dia dan keluarganya harus meninggalkan
tanahnya, ladangnya, rumahnya, dan kemudian berpindah ke tempat lain yang mungkin masih asing baginya. Namun kita melihat bahwa sang perempuan Sunem ini mentaati apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Ia berkemas dan ia berangkat dari negerinya menuju ke negeri asing, yaitu di negeri orang Filistin. Tidak tanggung-tanggung dia harus hidup di negeri orang Filistin itu selama 7 tahun. Tentu sangat berat, tetapi ia mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa. Tuhan mau menyatakan pemeliharaannya bagi perempuan Sunem ini. Dan setelah bencana kelaparan itu berakhir, perempuan ini kembali ke negerinya. Namun ia tidak lagi memiliki hak atas rumah, ladang, dan tanahnya. Dan karena itu ia mengadukan persoalan itu kepada raja. Dan kemudian di akhir cerita, raja akhirnya mengabulkan apa yang diminta oleh perempuan Sunem ini. Raja memerintahkan kepada pegawai istana kepercayaannya untuk memulangkan segala milik dari perempuan Sunem ini, segala hasil ladangnya. Dari sejak ia meninggalkan negeri sampai saat dia kembali, semuanya dikembalikan, semua miliknya dipulangkan, dan segala hasil ladangnya itu dikembalikan. Sangat luar biasa. Perempuan Sunem yang meninggalkan negerinya ini karena bencana kelaparan, ketika dia kembali, dia mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mau menyadarkan kita bahwa Allah memelihara kehidupan orang-orang yang beriman kepadanya. Tuhan Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman itu mengalami kehancuran dan malapetaka yang membinasakan. Orang-orang yang beriman kepada Tuhan akan dipeliharanya. Tuhan akan besertanya. Memang orang yang beriman kepada Tuhan tidak berarti lepas dari persoalan, dari pergumulan tantangan. Kalau kita melihat perempuan Sunem ini, ia baru saja mengalami duka cita karena anaknya mati, namun kemudian disembuhkan. Namun tidak lama setelah itu terjadi bencana kelaparan. Pergumulan tantangan bertubi-tubi dihadapi sang perempuan Sunem ini. Tapi kita melihat bahwa di tengah pergumulan hidup yang bertubi-tubi itu, Tuhan memelihara hidupnya. Dan ini menjadi kekuatan bagi kita. Mungkin kita mengalami pergumulan hidup, persoalan hidup, tantangan hidup yang besar. Dan kita juga mungkin bertubi-tubi harus menghadapi persoalan dan pergumulan hidup. Namun firman Tuhan hari ini meyakinkan, di tengah pergumulan hidup yang datang menghadang, ketika kita mengalami persoalan yang silih berganti, pemeliharaan Allah tidak akan pernah berakhir. Tuhan akan tetap memelihara kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan taat kepada Tuhan. Itu kuncinya. Taat beriman kepada Tuhan.
maka kehidupan kita akan dipeliharanya. Di tengah persoalan hidup yang berat, Tuhan akan tetap memelihara kita. Ingat, tetap taat kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan dipeliharanya. Kita akan dilepaskan, dimerdekakan dari berbagai persoalan dan tantangan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami menyadari bahwa di tengah persoalan, permasalahan dan pergumulan hidup yang mungkin datang silih berganti, pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Kau tetap akan memelihara hidup kami, memberkati hidup kami, menolong kami, lepaskan kami dari berbagai persoalan, tantangan hidup yang kami alami. Berjalanlah bersama kami Tuhan, kami mohon, karena tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami doakan seluruh warga jemaat yang mendengarkan sapaan sabda firman Tuhan hari ini. Engkau berkati hidup mereka, Engkau jaga lindungi mereka, dan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.